Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semua teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini boleh berjumpa kembali dengan saya di acara renungan pagi yang ini tentunya kita masih tunggu-tunggu karena memang saya sudah lama nggak ada lagi bikin stream live ya, live stream. Tetapi akhirnya pagi hari ini ada Pak Pendeta Yosua Muhammad Yasin rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, dan sebab itu tidak lagi mau berlama-lama, langsung saja saya akan menggabungkan hambanya untuk pagi hari ini. Ya, Shalom, selamat pagi hambanya Pak Pendeta Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Gimana kabarnya hambanya Dinias? Puji Tuhan, kabar baik selalu dalam perlindungan Tuhan. Iya, kita udah lama sekali ini nggak buat live lagi, tapi puji Tuhan kesempatan yang indah pagi hari ini, ya tentunya Tuhan berikan kepada kita untuk boleh memberkati setiap mereka yang menonton di channel ini pada saat pagi hari ini. Sebab itu langsung saja saya berikan ruang dan waktu untuk hambanya memberikan kebenaran firman Tuhan kepada kita saat pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Iya. Iya, shalom, haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan melalui channel hambanya Bapak Pendeta Prianto Jamazi. Saya percaya di pagi hari ini ada berkat-berkat Tuhan yang begitu dahsyat, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu takut akan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama, kembali ke yang mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kemurahan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hambamu, pakai hambamu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu, renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tema pada kesempatan saat ini, jangan padamkan roh. Ya, tetap melayani Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, saudara, ya, seringkali kita menghadapi begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah. Namun jangan pernah kita memadamkan roh pelayanan kita. Alangkah indahnya dalam setiap hidup kita, alangkah indahnya dalam setiap pribadi kita, kalau kita bisa ambil bagian di dalam kita mau melayani Tuhan. Karena pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang tidak pernah ada pensiunnya, di mana kita mau ambil bagian ketika kita mau melayani Tuhan, saudara. Jadi pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang sangat indah, pekerjaan yang istimewa, ya, jabatan yang luar biasa ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Saudara, berbicara tentang melayani Tuhan bukan kita bisa khotbah di atas mimbar, tidak. Ada seorang jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta, saya bertahun-tahun hanya terima tamu. Saya bilang itu bagian dari melayani Tuhan. Pak Pendeta, saya bertahun-tahun ngajar sekolah minggu, kadang-kadang nggak didengerin sama anak sekolah minggu. Itu bagian dari melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan kita bisa khotbah di atas mimbar. Namun ketika kita melangkahkan kaki kita kepada Tuhan, menuju tempat ibadah, itu sama halnya kita melayani Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Jadikan firman Tuhan itu pedoman dalam setiap hidup kita. Jadikan firman Tuhan itu makanan sehari-hari dalam setiap hidup kita. Dan selalu memuji Tuhan, punya waktu untuk Tuhan. Ini sama halnya kita melayani Tuhan, saudara. Jadi alangkah indahnya dalam setiap pribadi kita, kalau hati kita terus menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Roh kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Bagaimana supaya roh kita bangkit bersama dengan Tuhan? Yang pertama, ada poin-poinnya ini saya bicarakan pada kesempatan pagi hari ini, saudara.
Poin yang pertama yaitu doa. Jadi kalau kita mau roh kita bertumbuh bersama dengan Tuhan, jangan sampai padam roh kita. Ada orang bertahun-tahun nggak ke gereja, bertahun-tahun nggak pernah baca firman Tuhan, bertahun-tahun nggak pernah dengar firman Tuhan. Rohnya padam. Namun ketika roh kita menyala-nyala, menggebu-gebu, setia kepada Tuhan, jangan sampai roh ini padam. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan? Yang harus kita lakukan supaya roh kita menyala-nyala, jangan padam. Yang pertama adalah apa? Tetap berdoa. Karena doa napas kehidupan orang percaya. Di balik doa ada mujizat Tuhan. Di balik doa ada kuasa Tuhan. Di balik doa ada berkat-berkat Tuhan, saudara. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Markus 14 ayat 38, saudara. Markus 14 ayat 38 di sini katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Perhatikan ayat ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, berjaga-jaga dan berdoa. Artinya berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita ini tidak lemah. Di sini dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang dalam hidup kita ini kita tidak terlepas dari segala persoalan. Tidak terlepas dari segala pergumulan masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Namun firman Tuhan mengajarkan setiap pribadi kita supaya jangan padam roh kita ketika kita sudah ambil bagian setia kepada Tuhan. Yaitu berdoa. Ini penting buat kita, saudara. Penting buat kita, bukan hanya pelayan Tuhan saja berdoa, penting buat pribadi kita. Bukan hanya seorang hamba Tuhan aja untuk berdoa, penting buat pribadi kita berdoa. Karena di balik doa saya percaya ada kuasa Tuhan. Di balik doa ada mujizat Tuhan. Saudara tahu, dalam beberapa bulan ini saya nggak ada sponsor. Hampir 4 bulan ini ya, berjalan ya, saya punya usaha sepi. Ya, nggak ada sponsor. Sedangkan saya butuh biaya untuk sekolah dan sebagainya. Tapi saya berharap kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sedangkan saya punya pelayanan, anak-anak jalanan, pemulung yang harus kita topang. Dan hamba-hamba Tuhan pelosok desa. Yang setiap sebulan sekali harus kasih sembako, transport, dan lain sebagainya. Nggak ada sponsor. Namun saya percaya, saya berdoa. Ada mujizat Tuhan terjadi, makanya jangan pernah padamkan roh kita. Ketika kita punya hati terus bergumul kepada Tuhan, punya hati melayani Tuhan, jangan pernah kendor kerajinan. Ini yang Tuhan mau dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tapi daging lemah. Perhatikan ayat ini, saudara. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan katakan supaya kita ini berjaga-jaga dengan apa? Dengan doa kita. Supaya kita jangan jatuh, saudara. Karena iblis kerjanya hanya membinasakan dan membunuh. Gitu. Supaya iblis tidak menjatuhkan kita, kita doa. Ya, bukan berarti ada hamba Tuhan nggak jatuh dosa, ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Ada juga pelayanan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah berdoa tetap jatuh. Namun kita mau ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, minta penyertaan. Penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam setiap hidup kita. Minta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini poin yang pertama, supaya hidup kita, roh kita tetap menyala-nyala. Jangan padam. Itu berdoa. Dan membaca firman Tuhan. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Jadikan firman Tuhan, Alkitab yang kita baca. Kita bisa lihat TikTok berjam-jam, kita bisa lihat Facebook berjam-jam. Namun alangkah indahnya kalau Alkitab firman Tuhan yang kita baca setiap hari satu pasal.
Setiap hari 2 pasal. Saya rasa kalau kita sering baca firman Tuhan setiap hari 1 pasal, 2 pasal, setahun bisa 3 kali kita baca Alkitab, bahkan lebih. Saya puji Tuhan sudah 4 kali ini, saudara. Sudah selesai. Ini baru mulai lagi kejadian. Kita baca. Ketika kita baca firman Tuhan, saudara, roh kita akan menyala-nyala. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, roh kita akan menyala-nyala, terus menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak lemah. Kita kuat, saudara. Kita akan merasa kuat ketika kita berdoa, terus menerus menyalahkan roh kita. Kita akan kuat menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini sulit, saudara. Saya punya sponsor hanya 1 orang. Ya. Itu pun kurang mencukupi, tapi saya syukuri sajalah. Punya usaha jualan kopi gak begitu laku. Ya saya syukuri aja lah. Semua ini apa firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan katakan. Ya kita mengucap syukur aja dalam sama Tuhan, dalam segala hal apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepadalah di dalam doa, Tuhan katakan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Pertolongan kita hanya kepada Yesus saja. Saya percaya ketika kita pengharapan kita kepada Tuhan, saudara, maka ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita percaya itu, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang Tuhan mau, saudara. Gitu. Ini yang pertama, poin yang pertama, supaya roh kita tetap semangat, roh kita tetap menyala-nyala, itu yang pertama adalah memiliki hubungan intim kepada Tuhan dengan 2-3 kalimat, itu doa. Karena di balik doa ada kuasa Tuhan, di balik doa ada mujizat Tuhan yang terjadi. Kita bisa lihat sejarah dalam Alkitab. Seorang wanita yang mengalami 12 tahun dia mengalami pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Waktu yang lama wanita ini mengalami pendarahan dalam Alkitab. Dan wanita ini percaya, beriman. Apa yang dikatakan, asa saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Kita bisa ambil contoh dari wanita ini begitu memiliki iman yang teguh. Dan begitu pun dalam pribadi kita. Supaya roh kita tetap menyala memiliki iman yang kuat. Iman yang teguh, jangan lemah. Jangan lemah, karena firman Tuhan disini apa? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yaitu dengan doa. Dengan doa. Ketika ada doa, ada mujizat Tuhan. Allah kita Yesus, Allah yang luar biasa, saudara. Allah kita Yesus, Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa memperhatikan dalam setiap pribadi saudara. Memperhatikan pribadi saudara dan saya. Sehingga firman-Nya berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini Allah kita, Allah yang dahsyat, saudara. Dan yang kedua, poin yang kedua apa? Jangan kendor dan semangat dalam melayani Tuhan. Jangan kendor ketika kita ambil bagian dalam melayani Tuhan. Memang dalam melayani Tuhan itu nggak gampang, saudara. Tantangan banyak. Kadang-kadang kita sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, ada aja tantangan. Keluarga lah, dari lingkungan yang ada lah, lingkungan gereja lah, yang tidak mendukung dan sebagainya. Banyak terjadi hal itu, saudara. Kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang luar biasa. Tapi ada orang yang mengecewakan kita ketika kita ambil bagian dalam melayani Tuhan. Itu semua bagian dari melayani Tuhan, saudara. Mampu gak kita mengalami hal seperti itu, sedangkan kita sudah melayani Tuhan di gereja, sudah ambil bagian, tapi ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang yang iri dengan pelayanan kita, yang cemburu dalam melayani kita. Oh, dia kok bisa berhasil, dia baru bertobat, tapi kok dia sudah banyak memenangkan jiwa. Ada yang seperti itu, saudara.
namun hal itu akan terjadi dan kita akan alami. Namun firman Tuhan di sini mengatakan dalam kitab Roma 12 ayat 11 apa? Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biar menyala-nyala dan layani Tuhan. Apapun yang terjadi ketika kita melayani Tuhan, jangan kendor. Jangan kendor, saudara. Firman Tuhan mengajarkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita mau ambil bagian di dalam kita melayani Tuhan. Ya, kita mau ambil bagian dalam kita melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ambil bagian dalam melayani Tuhan. Berkat-berkat yang terindah. Ya, berkat-berkat yang terindah dalam setiap hidup kita ketika kita mau ambil bagian melayani Tuhan, dan jangan pernah padamkan roh kita. Karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma 12 ayat 11. Dengan tegasnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, Tuhan katakan. Untuk apa kita kendor? Memang pelayanan ini banyak tantangan. Mungkin dalam kehidupan ekonomi kita, permasalahan ada. Ada orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, saya sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, tapi kok masalah tetap ada. Saya bilang bukan berarti orang yang melayani Tuhan lepas dari segala persoalan. Bukan berarti orang yang melayani Tuhan lepas dari segala pergumulan. Tetap ada, saudara. Tetap ada. Tapi ketika kita ada pergumulan, ada persoalan, bisa gak kita mengucap syukur kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita, mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang Tuhan mau dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita udah ambil bagian, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ada masalah, bukan berarti orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan gak ada masalah. Tetap selama manusia hidup di muka bumi ini, saudara, siapapun dia, tetap persoalan pasti ada. Gak mungkin jadi hamba Tuhan gak ada masalah, ada masalah. Gak mungkin sudah jadi gembala besar gak ada masalah, ada masalah. Selama kita masih menginjak bumi ini, masalah pasti ada. Yang terpenting ketika kita menghadapi masalah, mau gak kita dekat kepada Tuhan? Itu aja. Mau gak kita setia kepada Tuhan? Mau gak kita mengandalkan Tuhan? Mau gak kita berharap kepada Tuhan? Karena firman-Nya mengatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Dalam kitab Roma 1 ayat 12 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada kebahagiaan yang luar biasa ketika kita menghadapi ujian. Ketika kita menghadapi persoalan, namun kita tetap setia kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita selalu padamkan api roh kita. Jangan padamkan api yang sudah menyala. Kita tetap semangat melayani Tuhan. Maka mahkota kehidupan yang akan kita terima dalam setiap hidup kita. Ini dia semangat. Untuk menumbuhkan roh kita supaya kita terus-menerus menyala-nyala, itu semangat. Jangan kendor, baru dibilang lah. So suci melayani Tuhan, terima tamu. Saya pernah, saudara, bertemu dengan seorang yang keluaran dari tahanan. Dia dikucilkan oleh keluarganya. Dia nggak mau keluarga terima dia. Saya bilang, ayo ikut saya pelayanan. Terima tamu awalnya. Banyak sekali hujatan dan sebagainya. Alah, orang kayak gitu kok nggak mungkin dia bisa bertobat. Dan dia punya hati kerinduan untuk sekolah Alkitab, ya saya sekolahkan di Alkitab. Sampai sekarang puji Tuhan dia jadi hamba Tuhan dan terima oleh keluarganya. Nggak ada yang mustahil. Hati kita, walaupun kita ini hancur, ya berkeping-keping. Walaupun kita bekas mantan preman dan sebagainya, kalau Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau pakai kita, kita ini biji matanya Tuhan. Bagai bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, saudara. Kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan pakai siapapun.
Seorang pelacur bisa Tuhan pakai menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang preman bisa Tuhan pakai menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Yang terpenting kita semangat, jangan kendor. Karena firman yang mengatakan, janganlah hendaknya kerajaan kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ambil bagian dalam melayani Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, selalu setia dalam Tuhan. Nah ini dia, selalu setia. Pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan goyah. Jangan khawatir. Karena firman yang mengatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada dalam doa. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita biji matanya Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Saudara, kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan perhatikan hidup kita. Tuhan perhatikan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau ambil bagian di dalam kita melayani Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami begitu banyak persoalan, mengalami begitu banyak masalah yang kita hadapi, namun kita percaya ketika kita berharap kepada Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan. Ketika kita sakit penyakit yang mungkin dokter angkat tangan, namun Tuhan tidak pernah angkat tangan dalam hidup saudara. Dia selalu ada. Dia selalu ada di mana kita membutuhkan dia. Namun seringkali kita jauh daripada Tuhan. Seringkali kita lupa daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selalu setia di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Artinya apa? Orang yang setia tidak akan pernah meninggalkan. Saudara bisa lihat burung merpati. Dia begitu setia dengan pasangannya, begitupun kita setia kepada Tuhan. Kita nggak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan atau belakang sama dengan saya. Dia nggak kuat dengan tekanan yang ada, dia tinggalkan kembali lagi ke agama yang lama. Saudara, nggak akan kuat. Tidak kuat dia bilang. Dia kembali ke agama yang lama, saya sharing dia. Saya bilang, Pak, bagaimana ketika saya terima Yesus, orang Kristen tutup mata semua. Saya bilang, saya pun mengalami seperti itu, saya bilang. Ketika saya terima Yesus, saya pun mengalami seperti itu. Banyak orang yang menganggap saya seperti ini, seperti itu. Namun saya tetap jalan bersama dengan Tuhan. Saya tetap setia mencari wajah Tuhan karena firman yang mengatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Sumber berkat ada di mana kita mau cari Tuhan. Itu sumber berkat. Ini yang kita mau dalam setiap hidup kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Dalam kitab Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini dia firman Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, ada kebahagiaan yang luar biasa. Orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang begitu dahsyat dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jadi pada kesempatan pagi hari ini, mari saudara, jangan pernah padamkan roh kita yang sudah menyala-nyala. Harus tetap roh ini menyala-nyala, menggebu-gebu dalam hati kita. Roh yang selalu setia, roh yang selalu dekat kepada Tuhan, roh yang selalu mau melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, ketika ada badai datang, dia tidak akan pernah goyah. Saudara lihat burung Raja Wali ketika dia terbang makin tinggi, dia tidak akan pernah goyang. Begitupun hidup kita, ketika ada badai, kita percaya ada Tuhan. Saya ngalami badai kemarin-kemarin, selalu luar biasa. Sampai saat ini pun saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Nggak ada sponsor masuk. Nggak ada yang pelayanan hanya sebagian di jemaat. Kadang-kadang persembahan cuma 20.000, 30.000. Cukup pernah apa? Usaha sepi. Nggak ada sponsor. Sekarang saya nggak pernah renungan lagi. Nggak pernah siaran di YouTube.
Tiap siaran selalu diteror oleh mereka. Tiap siaran selalu ditentang oleh mereka. Dikata-katain. Nggak bisa memberitakan Injil, namun saya percaya. Walaupun pemberitaan Injil oleh YouTube dihentikan, tapi Tuhan punya cara, saya punya penginjilan. Ya, punya cara. Saya punya penginjilan yang luar biasa. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Walaupun bukan kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah. Namun itu jiwa berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat, malaikat Tuhan di surga bersorak-sorak. Jadi kita mau dalam setiap hidup kita, ya, setia kepada Tuhan. Orang setia tidak akan pernah meninggalkan. Saya banyak sekali orang yang meninggalkan saya. Waktu saya diberkati Tuhan, menganggap saudara, menganggap sohib, menganggap teman. Ya. Namun ketika saya ada masalah, satu persatu pergi. Nggak mau mendekat. Iya. Saya sempat menangis ketika saya punya masalah, problema, semua menjauh. Gak ada yang mau menolong saya. Namun pertolongan saya hanya kepada Yesus saja. Karena firman-Nya berkata, ketuklah pintu, maka akan kubuka. Saya hanya minta kepada Tuhan saat itu. Ada seorang hamba Tuhan yang sering saya bantu dia. Ya, bahkan saya kasih sertifikat. Ada orang kasih tanah sama saya. Di daerah Kalimantan, saya kasih sertifikatnya ke dia. Ketika saya minta tolong ke dia, saya butuh biaya. Ditransfer uang sama dia. Besoknya ditagih. Aduh Tuhan, saya bilang. Ditagih besoknya. Saya sudah ada belum? Aduh Tuhan, saya bilang. Padahal dia sering saya bantu. Dia sakit, saya utamakan menengok dia di rumah sakit. Kalau saya ada pelayanan di daerah dekat dia, saya panggil dia makan di hotel bersama-sama. Namun ketika saya mengalami jatuh, baru ditransfer 300.000. Saya pikir ngasih, nggak taunya minta, sudah besoknya ditagih. Dalam hati saya ini ya ketika kita mengalami banyak berkat, ya ketika kita diberkati banyak duit, orang pada dekat dengan kita, menganggap semua saudara semua. Namun ketika kita tidak diberkati, Tuhan mengalami proses yang luar biasa, semua orang jauh, saudara. Jauhnya luar biasa. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Saya hanya bisa berharap kepada Tuhan saat itu. Saya menangis di kaki Tuhan dan saya berdoa, Tuhan, saya bilang pertolonganku hanya kepada Tuhan saja. Sebagai ayat yang terakhir, saudara, dalam kitab Mazmur, ya, 11 ayat 1-2, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kesetiaan Tuhan selama-lamanya buat kita. Dan begitu pun dalam pribadi kita, tetap kita setia kepada Tuhan. Jangan pernah kita kendor kerajinan kita, tetap melayani Tuhan. Ya, alangkah indahnya dalam setiap pribadi kita. Kalau kita bisa ambil bagian ketika kita mau melayani Tuhan. Alangkah indahnya dalam setiap pribadi kita. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan, pergumulan, masalah, tetap jangan pernah padamkan roh kita. Jangan padamkan roh kita, tetap menyala-nyala, saudara. Ya, karena ini pengalaman yang dalam hidup saya. Sampai saya pernah dihina oleh seorang hamba Tuhan. Betul. Saya pernah ngalamin jualan sendal jepit keliling, saudara, untuk cari makan. Ada hamba Tuhan beli sendal jepit saya, ditunjuk pakai kaki, saudara. Rasa manusia sakit. Bahkan ketika saya datang ke daerah sini, saya minta pelayanan ke teman-teman saya. Maaf, saya sudah ada pengkhotbah. Bahkan ada hamba Tuhan yang menyatakan, saya tidak butuh hamba Tuhan seperti kamu. Yang khotbah di gereja saya orang bertitel semua. Saya sampai menangis saat itu, saudara. Sampai saya berpikir dulu saya berhenti jadi hamba Tuhan. Namun tetap ada seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum. Itu Bapak Pendeta Oklik. Immanuel Oklik, kamu semangat. Dan puji Tuhan saya semangat ambil bagian terus melayani Tuhan sampai saat ini. Orang yang menghina saya, yang memandang saya, sekarang angkat topi.
Bahkan dia minta terus bantuan ke saya. Butuh ini, butuh ini. Saya cuma bilang, ya Tuhan, Engkau ubahkan aku. Bayangin saudara, kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Jangan pernah kita bimbang. Jangan pernah kita ragu. Jangan pernah kita takut. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Percaya. Pertolongan Tuhan nyata. Dan jangan pernah padamkan roh kita. Tetap menyala-nyala dan layani Tuhan. Mari saya akan mengajak saudara berdoa. Segala persoalan pergumulan yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita mengalami sakit penyakit. Mengalami begitu banyak tekanan. Saudara, angkat tangan, arahkan tangan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang saat ini membutuhkan jamahan kuasa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tolong bagi setiap anak-anak Tuhan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan segala persoalan apapun juga Tuhan buka jalan. Hamba berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Pemimpin, presiden, wakil presiden, sampai dengan kabinet pemerintahan yang ada. Berkati TNI dan Polri yang ada. Terima kasih ya Bapak. Engkau sungguh baik, dan kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, channel-channel anak-anak Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih. Engkau sungguh baik, berkati hambamu, Bapak Prianto Jamazi, melalui channelnya. Berkati juga pelayanannya dan keluarganya. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih hambanya untuk renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Ya tentunya harapan kita semua tetap senantiasa bersuka cita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, karena tantangan pasti ada di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi luar biasa firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ya agar roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hambanya dan juga pelayanan serta usaha dan bisnis-bisnis yang lain. God bless, Pak. Oke, shalom. Shalom, shalom.